Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya ya, kelas 10 MIPA 3. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini ya kita akan membahas tentang suksesi ekologi atau suksesi ekosistem. Kemungkinan ini adalah subbab terakhir ya pada bab ekosistem ya, bab 9. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang daur biogeokimia ya, daur biogeokimia yaitu daur unsur senyawa kimia yang berpindah dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain ya, melalui rantai makanan ya, melalui proses makan dan dimakan yang akhirnya kembali ke lingkungan fisiknya. Lingkungan fisiknya bisa berupa tanah, juga bisa berupa air. Nah, untuk pembelajaran yang lalu tentang daur biogeokimia, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang ingin menyampaikan resume ya pada pertemuan yang lalu? Dari saya nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Baik, kalau tidak ada, ya saya ingin mengulas sedikit bahwa daur unsur senyawa kimia itu yang terjadi di alam ini adalah proses alami ya. Jadi ketika makhluk hidup itu hidup, kemudian dia mati, kemudian materialnya itu akan diubah menjadi bagian dari unsur hara tanah, kemudian dia akan diserap kembali ya oleh tanaman, kemudian digunakan oleh tanaman tersebut ya. Tanaman kemudian mati ya. Hewan-hewan mati diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi bagian dari unsur hara tanah dan seterusnya terjadi secara alami ya, sesuai dengan kehendak alam. Nah, kemudian untuk pembahasan kali ini tentang suksesi ekologi. Nah, sebelumnya saya akan ambil foto dulu ya. Saya akan ambil foto dulu. Sebentar. Semuanya dibuka kameranya. Partisipannya 30 dengan saya ya. Coba dibuka dulu semuanya. Ayo dibuka dulu biar keren. Nadia, Alvina, Dini, Muhammad Rizky, Ahmad Syamil, Naufal, Deva, Aisyah Fitri nggak kelihatan wajahnya, nak. Ya. Irma Desire, Muhammad Raja, Muhammad Ilham, Aditya, Zahril. Yuk dibuka dulu. Saya akan ambil foto dulu. Ya, itu cantik tuh si Vika tuh, senyumnya tuh manis sekali tuh. Udah mandi. Kalau pagi pada mandi nggak nih? Mandi ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh, enggak. Cuma dandan ya? Kalau yang cewek ya. Mandinya jam berapa, Novel? Jam 2, Bu. Jam 2, oh iya ya. Enak juga ya. Jadi mandi sehari sekali ya? Nggak apa-apa lah. Iya, Bu. Orang di rumah ini ya nggak kena debu ya. Baik, saya akan ambil foto dulu. Saya akan print screen dulu. Tampilkan senyum yang paling manis pada pagi hari ini dengan senyum bahagia. Ya. Oke. Ya. Saya pindahkan dulu di Word. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Oh, udah. Alhamdulillah. Belum, Bu. Oh, ada yang Belum, Bu. Belum sempat ya, karena dari jam 6 tadi ya, mengikuti kegiatan zikir ya, doa ya. Baik. Saya akan mulai share screen dulu ya. Jadi saya akan mengawali pembelajaran pagi hari ini ya dengan membahas atau menyampaikan materi tentang suksesi ekologi ya. Sudah terlihat?
Mungkin kalau di pemerintahan kamu mendengar istilah ini ya, suksesi. Siapa yang tahu? Aisyah? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Suatu proses perubahan pada suatu tumbuhan, Bu. Siapa ini yang bicara? Yahwa, Bu. Ya, oke. Perubahan pada suatu tumbuhan, ya, pergantian, sebuah perubahan, ya, perubahan atau pergantian, ya. Jadi ekosistem yang lama diubah atau diganti. Nah, ini ada gambar. Di sini ada gambar apa ini? Nah, ini ada gambar tentang ekosistem yang mengalami kerusakan, ya. Nah, ini. Berarti kalau sudah mengalami kerusakan seperti ini, kemungkinan ekosistem itu akan kembali pulih apa enggak? Kalau sudah rusak seperti ini. Bisa pulih? Enggak, Bu. Bisa, Bu. Ada yang bisa, ya. Jadi tadi diralat ya, yang enggak tadi diralat ya. Jadi ekosistem dapat pulih kembali setelah ekosistem tersebut mengalami kerusakan. Tentu kecepatan pemulihan itu tergantung dari seberapa besar tingkat kerusakannya, ya, sehingga akan terbentuk komunitas yang klimaks yang sudah mencapai keadaan seimbang atau homeostasis, yaitu memerlukan waktu yang berbeda antara ekosistem satu dengan yang lain tergantung dari tingkat kerusakan yang terjadi. Baik. Nah, suksesi. Apa sih suksesi itu? Ya, suksesi adalah sebuah proses perubahan atau pergantian spesies yang dominan, ya, pada sebuah komunitas dalam waktu yang lama. Bisa puluhan tahun, ya, bisa ratusan tahun, gitu. Tergantung tadi tingkat kerusakannya. Jadi pada umumnya, ya, suksesi itu berjalan satu arah, ya, jadi progresif gitu. Sebentar ini saya admit dulu. Ya, berjalan progresif berarti ekosistem itu pasti menuju ke arah keseimbangan, ya, menuju ke arah komunitas yang klimaks. Nah, kita akan lihat sebentar ya, ini kok nggak bisa pindah. Oke. Jadi suksesi, ya, ada beberapa pengertian, ya, ini saya ambil dari beberapa sumber, yaitu bahwa suksesi yaitu proses perubahan dalam komunitas. Ini saya beri tulisannya saya beri warna merah, ya. Ya, proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah tadi, ya. Berlangsung lambat, secara teratur, pasti dan dapat diramalkan. Nah, dapat diramalkan ini artinya kapan dia mencapai klimaks, ya, atau mencapai keadaan seimbang atau homeostasis. Kemudian suksesi adalah suatu perubahan dalam komunitas, sama ya, ini perubahan dalam komunitas, yang berlangsung secara teratur. Nah, ini teratur dan menuju ke satu arah, sama ini tadi, ya. Jadi pengertian oleh Irwan, ya, oleh Irwan bahwa suksesi itu adalah sebuah perubahan komunitas, ya, sama dengan yang dikembangkan oleh Reso Sudarmo. Kemudian yang ketiga, suksesi adalah proses perubahan yang terjadi dalam komunitas, sama ya, atau ekosistem yang menyebabkan timbulnya penggantian dari suatu komunitas atau dari suatu ekosistem oleh komunitas atau ekosistem yang lain. Jadi berubah, nanti digantikan oleh komunitas yang baru. Nah, jadi kita bisa merangkum bahwa suksesi itu prinsipnya adalah sebuah perubahan, ya, perubahan. Perubahan apa? Perubahan komunitas. Nah, kenapa komunitas ini bisa berubah? Itu tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut atau terjadinya suksesi. Misalnya karena faktor alam, ya, faktor manusia. Nah, faktor alam ini banyak, ya. Misalnya ada iklim, ya, kemudian topografi, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya suksesi. Ya, misalnya kalau topografi itu ada ketinggian, ya, misalnya ada tebing yang longsor, ya, kemudian ada erosi, ya, kalau iklim itu ada banjir, ya, erosi,
Kemudian kalau bencana alam itu seperti letusan gunung berapi ya, yang beberapa waktu lalu ada letusan Gunung Semeru misalnya ya. Atau mungkin ketika Gunung Krakatau meletus ya pada 27 Agustus tahun 1883 yang menghanguskan semua flora dan fauna yang berada di lereng Krakatau. Ya, ini menarik perhatian dunia, di mana guncangannya itu dapat dirasa hingga ke Jepang. Nah, kemudian para peneliti dari luar negeri ingin melihat bagaimana kehidupan pasca letusan. Jadi ketika Krakatau meletus itu, ya hangus semua, ya tak tersisa, ya tumbuhan mati, hewan mati, tumbuhan tertimbun oleh mungkin berapa ton pasir dan batu-batuan besar ya, yang tadinya mungkin kalau batu tuh tadinya lava ya, terus dia mengeras menjadi batu ya. Ketika dingin dia mengeras menjadi batu, kemudian dia menimbun areal dari hutan di lereng Krakatau. Nah, 100 tahun kemudian, misalnya pada 1993 ya, ternyata muncullah hutan kembali di anak Gunung Krakatau. Jadi Gunung Anak Krakatau ini berdiri di atas Krakatau. Jadi nggak ada lagi Gunung Krakataunya ya. Nah, kok bisa menjadi hutan lagi, sedangkan gunung tersebut berada di Selat Sunda, ya, di mana di sekitarnya hanya laut. Nah, jadi siapa yang mengawali kehidupan di sana? Nah, ini kita akan membahas ini ya, membahas tentang suksesi primer, yaitu suksesi yang terjadi pada lahan bekas letusan gunung berapi yang membumi hanguskan ya, yang menghancurkan semua flora dan fauna. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Poin-poin penting pada suksesi ya. Suksesi ekologi adalah sebuah perubahan bertahap ya. Jadi nggak sekonyong-konyong ya. Dan dapat diprediksi atau tadi dapat diramalkan ya dalam komposisi spesies di suatu area tertentu. Ya, ini. Ekosistem yang terganggu dapat memperbaiki diri secara alamiah. Nah, jadi kalau misalnya tadi bekas letusan Gunung Krakatau, ya, yang mengawali kehidupan di sana itu adalah pasti kelompok vegetasi. Ya, kalau hewan mungkin nggak? Coba saya ingin bertanya pada kalian. Jadi kalau dari letusan gunung berapi, kira-kira hewan langsung hidup di sana nggak? Boleh berpendapat, Atta? Atta? Ada di tempat? Vika, coba Vika. Kemungkinan ketika habis letusan gunung berapi ya, ketika terjadi letusan Gunung Krakatau, ya mungkin 10 tahun kemudian sudah mulai ada kehidupan ya. Tapi mungkinkah hewan menginvasi ke daerah tersebut untuk hidup di sana? Vika? Ya, Bu. Ya, kemungkinan bisa nggak hewan langsung menginvasi ke daerah tersebut untuk hidup di sana? Kemungkinan bisa enggak? Hewan, misalnya katakanlah apa ya, burung misalnya. Burung hidup di sana, kan ya bisa terbang burung ya. Kalau yang lain kan nggak bisa terbang nih. Ya ada sih kupu-kupu ya. Gimana? Bisa nggak Vika? Atau yang lain boleh berpendapat? Iya Vika, yuk. Karena dia bertahan di dalam lava. Tidak ya? Jawabannya tidak. Iya, Bu. Ya, jawabannya tidak. Ya, karena hewan itu akan menginvasi daerah bekas letusan ya atau bekas bencana itu setelah ada kehidupan tumbuhan ya, karena hewan itu kan makhluk heterotrof ya, dia nggak bisa membuat makanannya sendiri kan. Ya, jadi dia tergantung dari kehadiran tumbuh-tumbuhan yang berada di sana. Seperti itu. Oke. Tapi Bu, ya, saya pernah dengar Bu, kalau nggak salah ada yang burung tempat tinggalnya itu di sekitar gunung berapi gitu Bu. Jadi walaupun gunung berapinya meletus,
dia tetap di situ Bu, karena dia kayak tahan dari api gitu Bu, burungnya. Wah, bagus sekali nih ya informasi ini ya. Ada hewan yang bertahan ya di daerah di sekitar letusan mungkin ya, bukan di daerah letusan ya. Jadi di sekitar letusan di mana dia masih mampu untuk bertahan hidup dan ya memperoleh makanan pada daerah tersebut. Ya. Jadi memang invasi hewan ini akan hadir ya, akan hadir ketika ada makanan. Jadi kalau tidak ada makanan, maka hewan tersebut tidak mampu untuk hidup. Jadi kehadiran pemencar biji atau kehadiran pemencar benih seperti burung tadi, ya akan menjatuhkan biji-bijian di atas lahan bekas letusan, ya, di mana sudah terbentuk tanah yang kompleks. Karena kalau untuk biji, biasanya dia harus hidup dengan persyaratan hidup yang tinggi. Lain halnya dengan lumut ya, lumut atau lichen ya, lumut kerak itu hidup dengan persyaratan hidup yang sangat rendah ya, cukup ada udara ya sebagai sumber karbon ya, sebagai sumber oksigen, kemudian ada air ya, di mana air kalau dipadukan ya dengan udara CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari itu akan terbentuk ya menjadi bahan organik ya. Nah, ini sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya ya. Pada daur karbon dan oksigen. Nah, seperti itu. Jadi melalui proses fotosintesis. Jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah ya pertumbuhan makhluk hidup ya, mulainya ada makhluk hidup itu adalah dari tumbuhan, bukan dari hewan. Nah, terima kasih tadi informasinya sangat bagus ya. Ada burung yang tahan ya terhadap api. Nah, sebagai informasi baru nih. Baik, saya lanjutkan ya. Ekosistem yang terganggu dapat memperbaiki diri secara alami ya tadi ya. Ya perlu beberapa waktu, bisa puluhan tahun, ratusan tahun dan sebagainya. Kemudian proses suksesi ekologi terjadi tanpa adanya intervensi manusia. Ya, biarkan saja ya. Kalau ada intervensi manusia kan berapa luas lahan yang rusak sehingga manusia harus memperbaikinya ya. Biarkan sesuai dengan kehendak alam ya. Nah, ini terjadi dalam rangka dinamika ya. Jadi ekosistem itu tidak statis tetapi dia dinamis ya. Dalam rangka dinamika persaingan antara spesies dari ekosistem yang sama. Kemudian proses suksesi akan berakhir apabila lingkungan tersebut telah mencapai keadaan yang stabil ya, atau telah mencapai klimaks. Nah, bagaimana sih ekosistem yang stabil itu? Yaitu ekosistem yang bisa mempertahankan keadaan homeostasis, ya. Jadi keadaan yang seimbang. Nah, keadaan yang seimbang itu tidak berarti nggak terjadi perubahan. Ada terjadi perubahan karena ekosistem tadi bersifat dinamis, ya, bukan statis. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak terjadi secara mencolok dan tidak berakibat pada gangguan ekosistem. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Saya beri waktu kalau ingin bertanya. Tidak ada, ya. Oke. Jadi ini masih lanjutannya ya, poin-poin penting pada proses suksesi ekologi. Komunitas klimaks adalah suatu komunitas terakhir dan stabil, ya, yang mencapai keseimbangan dengan lingkungannya tadi ya, saya. Ditandai dengan apa? Yaitu dengan tercapainya homeostasis atau homeostatis ya, atau keseimbangan. Suatu komunitas yang mampu mempertahankan kestabilan komponennya ya, dan dapat bertahan dari berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Nah, ini contoh ekosistem stabil nih. Nah, ini ya sebelah kanan ini ya. Ini ekosistem yang sudah stabil, sudah mencapai klimaks. Kita lihat, nah ini jenis suksesi ekologi. Suksesi ekologi itu ada dua, yaitu ada suksesi primer, ada suksesi sekunder. Nah, yang pertama ini suksesi primer. Ini kalau melihat ini gambar ini gunung apa ini, Nak? Ini adalah Gunung Krakatau yang meletus ya pada 1883. Ya, ini di sini tidak menyisakan kehidupan, hangus semuanya. Nah, ya.
Jadi suksesi primer itu terjadi pada daerah baru, di mana sebelumnya tanah tidak mampu menopang kehidupan. Ya, jadi bisa benar-benar daerah baru itu berarti kalau kita melihat bagaimana bumi terbentuk, ya, itu mulai terjadi proses pelapukan batuan yang berjalan jutaan tahun hingga dia menjadi tanah, ya. Nah, kalau sekarang ini kita hidup di masa tahun-tahun sekarang, ya kita nggak tahu ya yang terjadi sebenarnya pada jutaan atau miliaran tahun yang lalu, ya. Nah, terjadi pada daerah baru di mana sebelumnya tanah tidak mampu menopang kehidupan. Nah, disebabkan oleh aliran lava, ya, jadi suksesi ini primer ini terjadi karena adanya aliran lava, gletser yang menyusut, bukit pasir yang baru terbentuk, dan lain-lain, ya. Jadi kalau misalnya Gunung Semeru kemarin meletus dan kemudian menutup areal, ya, di lereng Krakatau yang tadinya hutan tertutup oleh pasir atau batu-batuan, ya, kerikil dan yang lainnya, itu juga mengakibatkan terjadinya suksesi. Jadi nanti apa sih bedanya antara yang primer dengan sekunder, nanti kita akan tahu, ya. Nah, setelah itu akan terjadi invasi. Nah, tadi ya, invasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuk vegetasi yang stabil. Jadi siapa yang hidup di sana, di daerah yang miskin ini, miskin akan unsur hara, ya, tidak ada kehidupan di sini. Nah, siapa yang bisa hidup di sana? Ya, yang bisa hidup di sana adalah makhluk hidup sederhana, ya, simbiosis antara alga dengan jamur, ya. Alga dengan jamur itu membentuk lichen atau lumut kerak. Nah, lumut kerak ini bisa hidup pada permukaan batuan, di mana lichen lama-lama akan melapukkan batuan tersebut. Ya, jadi ada invasi, kemudian setelah berinvasi ada kolonisasi, ya, ada kolonisasi. Nah, pada awalnya ini muncul tanaman perintis, ya, atau dikenal dengan lichen atau lumut kerak, ya, lichenes, ya. Selanjutnya bebatuan itu mengalami pelapukan dan terbentuk tanah sederhana. Nah, tanah sederhana ini kemudian akan diikuti oleh pertumbuhan lumut. Jadi lumut beda dengan lumut kerak, ya. Kalau lumut kerak itu simbiosis antara alga dengan jamur. Jadi ganggang, ya, ganggang bersel satu dengan jamur. Nah, kalau lumut itu kamu tahu, ya, lumut itu bryophyta, ya. Dia tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut, ya, tidak memiliki xylem phloem, ya. Jadi dia Atracheophyta, ya, Atracheophyta. Nempel dia di permukaan, kemudian dia menyerap, ya, air dan hara-hara yang ada di dalam habitat tempat tumbuhnya. Nah, setelah terbentuk lapisan tanah sederhana, ya, tumbuhan perintis yang mati, ya, jadi alga ada yang mati. Kenapa mati? Ya, mungkin dia kekeringan, ya, kemudian dia tua, ya. Kalau manusia tua bisa mati, kan? Tumbuhan, kalau tumbuhan tua bisa mati nggak? Ada yang kalau hidupnya menaun, ya, tumbuh terus, ya. Bahkan tumbuhannya bisa hidup sampai ratusan tahun, ya. Nah, tumbuhan perintis yang mati akan mengundang datangnya pengurai. Jadi jamur bakteri akan menguraikan bahan-bahan organik yang sudah mati tadi, ya. Nah, hasil dari penguraian itu tentunya menghasilkan unsur hara, ya, seperti kemarin kita pelajari dalam daur nitrogen. Hewan yang mati, tumbuhan yang mati, ya, itu akan mengalami proses amonifikasi, ya. Pertama busuk dulu, kemudian amonifikasi membentuk amonia lalu diubah menjadi nitrit selanjutnya menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah yang kemudian diperlukan oleh tumbuhan, ya, untuk membentuk protein pada tubuhnya. Nah, zat yang terbentuk dari aktivitas penguraian membentuk susunan tanah yang lebih kompleks. Nah, karena sudah kompleks nih, ya, banyak hara, akhirnya ditumbuhi rumput, ya. Jadi tadi lumut kerak, lumut, ya, terus rumput-rumputan, ya. Setelah rumput-rumputan, apa yang tumbuh? Setelah rumput kira-kira apa? Ya, kalau sudah mulai rumput berarti di atasnya, ya, rumput itu masih tergolong herba, ya, herba. Jadi ada perdu, ya, dan pohon. Kita lihat slide berikutnya. Nah, adanya rerumputan memungkinkan burung untuk hinggap, ya, dan menyebarkan biji-biji dari tumbuhan lain. Nah, ini tadi
seperti yang tadi Fajril ya tadi ya sampaikan ya, bahwa ada burung yang akan berinvasi ke daerah tersebut, ya. Dia akan menyebarkan biji, mungkin serangga ya, serangga juga bisa, serangga yang nempel di tubuhnya nempel spora dari beberapa jenis tanaman ya, biji maksudnya ya, biji. Emang bisa ya biji nempel pada tubuh hewan? Bisa ya. Kalau manusia aja kita kalau misalnya kita sedang main bola itu di lapangan kan ada rumput jarum tuh yang suka nempel di kaos kaki. Nah, itu kan berarti terikut tuh. Seperti itu. Nah, kemudian muncul semak belukar ya, setelah semak belukar tumbuh, nanti digantikan oleh perdu. Perdu itu sebenarnya tanaman berkayu ya, tapi dia tidak membentuk habitus yang tinggi seperti pohon. Jadi kalau pohon itu ada batangnya berkayu ya. Misalnya kalau pohon pinus, pinus itu pohon ya, pinus itu pohon misalnya. Jati itu pohon karena batangnya berkayu, habitusnya itu terlihat besar. Kalau perdu itu misalnya gini, tanaman Musainda frondosa ya. Kemudian ada misalnya kalau perdu itu tanaman lamtoro ya, lamtoro atau bougainville. Tanaman bougainville itu perdu ya. Jadi di bawahnya pohon. Nah, pada akhirnya pohon berukuran tinggi akan tumbuh dan di kawasan tersebut dapat tercipta sebuah hutan. Nah, ketika hutan sudah bisa mencapai keadaan keseimbangan tadi, ya sudah stabil, maka hutan tersebut dapat dikatakan sebagai ekosistem yang klimaks. Nah, ini di gambar sebelah kiri ini adalah lumut kerak nih, lumut kerak. Kalau kamu pergi ke Bogor, ya, ke puncak, ya, ke kebun teh, itu banyak sekali lumut kerak ini nempel di pohon-pohon teh. Nah, itu menandakan ya bahwa lumut kerak itu menjadi indikator bahwa daerah tersebut itu sedikit pencemarannya ya, atau mungkin nggak ada pencemaran ya, pencemaran udara maksudnya ya. Nah, jadi keberadaan lichen itu menjadi indikator bahwa daerah tersebut itu tidak terpolusi atau tidak ada polusi. Nah, ini ya. Ini ada lumut kerak, ada lumut nih. Yang hijau ini lumut. Yang putih ini lumut kerak. Nah, banyak sekali jenis lumut kerak, nanti kamu bisa pelajari ya. Nah, sayangnya kita sedang PJJ ini nggak banyak yang kita pelajari, kan? Hanya yang esensial saja. Oke, untuk suksesi primer ada pertanyaan? Ini tadi. Jadi suksesi primer itu terjadi pada lahan yang benar-benar habitatnya itu baru ya, jenis baru, dan komunitas yang ada yang tumbuh itu adalah komunitas jenis baru. Nah, dari mana? Yaitu dari ekosistem terdekatnya, biasanya seperti itu. Nah, suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder itu terjadi pada daerah yang komunitasnya hilang akibat beberapa gangguan seperti kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan secara alami mungkin ya, atau penebangan hutan ya. Dan juga banjir. Nah, aktivitas manusia yang bisa mengubah ya lahan hutan yang semula hutan menjadi lahan pertanian atau menjadi lahan perkebunan itu juga bisa mengakibatkan suksesi. Ya, misalnya contohnya gini, sekelompok petani transmigrasi ya ke daerah pedalaman ya hutan. Di sana masing-masing kepala keluarga diberikan tanah 2 hektar untuk dibuka. Hutan itu dibuka ya. Kemudian silahkan gunakan untuk bertani, bercocok tanam. Nah, setelah itu lahan itu menjadi lahan pertanian dan juga perkebunan mungkin ya. Setelah 30 tahun hidup di sana, ya, si petani kembali ke daerah asalnya. Ya, asalnya itu dari Jawa, dari Sleman ya. Nah, setelah itu 30 tahun kemudian lahan pertanian bekas garapan petani tadi itu sudah menjadi hutan kembali. Nah, 30 tahun kemudian petani meninggalkan ya. Ternyata lahan pertanian yang dia buat waktu itu telah menjadi hutan kembali. Nah, ini disebut sebagai suksesi sekunder. Nah, seperti itu. Jadi
Kenapa kok jadi hutan kembali? Iya, karena tanah dibiarkan, diserahkan kepada kehendak alam. Ya, ya, kehadiran faktor pemencar biji atau benih ya ikut memberikan hasil ya, hasil dari suksesi tersebut. Nah, berapa lama itu tergantung berapa luas daerah yang dia buka ya. Kemudian tergantung dari ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi peladangan berpindah. Ladangan berpindah itu dilakukan oleh para petani tadi ya. Oh, di sini udah nggak cocok nih, aduh kita pulang aja deh. Nah, pulang ke Jawa atau mungkin dia membuka hutan kembali ya di sebelahnya karena hutannya masih banyak. Ya, seperti itu. Oke. Nah, gangguan-gangguan tadi hanya meninggalkan tanah yang utuh ya. Kadang-kadang daerah tersebut, saya admit dulu ini ada teman kalian masuk. Kadang-kadang daerah tersebut terdapat kembali seperti keadaan semula, tapi kadang-kadang komunitas yang ada dapat berubah. Nah, ini berubahnya ini karena didikte oleh ekosistem atau komunitas yang berada di sekitar daerah tersebut yang mengalami perubahan. Ya. Ini tadi ya, contohnya tadi sudah saya jelaskan, hutan yang ditebang kemudian dibersihkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya untuk suksesi sekunder? Tidak ada? Lanjut. Nah, ini ya masih bicara tentang suksesi sekunder. Nah, tadi kalau ada lahan yang kebakaran ya, ini bekas kebakaran nih. Ya, bekas kebakaran menyisakan abu dan arang ya. Nah, tumbuhan yang paling awal yang menempati daerah yang bekas tadi ya, kerusakan seperti ada kebakaran atau yang lainnya, itu biasanya yang tumbuh adalah herba. Ya, karena bijinya mudah tertiup angin atau terbawa oleh hewan. Ya. Apabila daerah itu dibiarkan, maka lama-kelamaan akan tumbuh semak. Jadi tidak diawali dari vegetasi perintis ya. Kalau tadi yang primer itu diawali dari vegetasi perintis, dari lumut kerak. Kalau ini enggak, ya. Diawali bisa dari herba, ya, kemudian tumbuh semak, perdu dan pohon, atau bisa langsung diawali dengan perdu dan pohon, ya. Jika ya area yang rusak tadi masih menyisakan kehidupan di dalam atau di bawah tanah yang terbakar. Misalnya biji yang tidak ikut terbakar ya, atau akar-akar tanaman yang bisa tumbuh kembali. Ya, ini. Jadi dengan tunas akar dia dapat hidup nih. Ini adalah pada daerah bekas kebakaran. Nah, ini tumbuh ya, tumbuh lagi dari mungkin dari biji, mungkin dari akar dari tanaman tersebut ya. Oke, jadi organisme tidak musnah sepenuhnya. Sisa-sisa dari kehidupan awal masih ada. Nih ya, sisa-sisanya masih ada terpendam di dalam tanah yang terbakar. Akibatnya, proses suksesi jauh lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer. Ya, ini. Karena tanah dan nutrisi itu sudah tersedia, ini sudah ada di sini, ya, pada lahan yang terbakar. Nah, jadi kecepatan suksesi lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer. Itu pada suksesi sekunder. Nah, sekarang kita bahas mengenai kecepatan suksesi ekologi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah satu, ya, luas komunitas asal yang rusak karena gangguan tersebut. Ya, misalnya kalau di Krakatau itu rusaknya kan parah ya, sehingga perlu waktu yang lama sampai mungkin 100 tahun baru terbentuk hutan kembali. Ya, 100 tahun itu kan lama sekali ya. Kalau manusia hidup 100 tahun, umur 100 tahun itu sudah bonusnya sudah banyak sekali ya. Apakah kalian juga ingin hidup 100 tahun? Atau 1000 tahun ya, seperti Khairil Anwar. Oke.
Jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu. Nah, ini ya. Jadi faktor apa yang mempengaruhi? Luas komunitas asal yang rusak, jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu, kemudian ada kehadiran pemencar benih. Nah, ini siapa yang hadir di sana? Burung, kelelawar, musang, ya, atau yang lain. Oke. Iklim, terutama arah dan kecepatan angin yang membantu proses penyebaran biji, spora, dan benih serta curah hujan. Ya, jadi biji-biji yang memiliki apa ya, yang disebarkan angin itu biasanya misalnya biji yang punya ini ya, apa ya, biji bersayap ya, biji bersayap atau biji berjambul ya, berjambul. Jadi dia mudah sekali diterbangkan oleh angin. Nah, seperti itu. Kemudian spora ya, spora. Jenis substrat baru yang terbentuk. Nah, substratnya ini dari mana? Misalnya ini yang terbakar nih ya. Nah, ini kan berarti ada substrat baru nih ya. Lama-lama dia akan menjadi humus kan. Nah, jadi kalau abu dianalisis ya, itu unsur-unsurnya kan sama dengan unsur-unsur yang ada pada tubuh manusia ya, di mana manusia memiliki unsur C, H, O, N, S, P, K, C, A, M, G. Nah, itu unsur utama. Ya, jadi tergantung dari substrat baru yang terbentuk. Kemudian tergantung dari sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Jadi kalau misalnya di Krakatau itu dulu banyak pinus, contohnya ya, di sekitarnya, kalau Krakatau itu kan ada di Selat Sunda ya, di tengah-tengah laut ya. Ya, kalau di situ rusak total, ya berarti memang tergantung dari kehadiran faktor pemencar biji. Ya, jadi terbang, jatuh ya bijinya, di mana sudah terbentuk tanah yang lebih kompleks, maka biji itu dapat tumbuh. Nah, jadi ini yang mempengaruhi kecepatan suksesi ekologi. Oke. Bentar ya, ini kok nggak kelihatan ya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaan suksesi primer dan sekunder. Nah, suksesi primer tadi ya, kita buat resumenya, yaitu suksesi primer itu terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi, tidak punya kelompok tanaman, atau lahan yang pernah bervegetasi, seperti Krakatau kan sudah klimaks ya tadinya ya, tetapi mengalami gangguan berat sehingga komunitas asal itu hilang secara total. Jadi komunitas dan habitatnya benar-benar jenis yang baru nantinya. Nah, sedangkan pada suksesi sekunder itu terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna. Ya. Kalau tadi primer bisa pada lahan yang mula-mula tidak bervegetasi. Ya. Kalau ini pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna. Tapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Ya, kalau yang primer itu total mati kabeh, gitu ya, mati semua. Kalau yang sekunder itu nggak mati semua. Ya. Kalaupun mati, itu dia masih menyimpan biji-biji di dalam tanah yang tidak ikut terbakar tadi ya contohnya ya, atau tererosi ya, tebing longsor kemudian ditutup oleh pasir tanah ya. Nah, jadi komunitasnya tidak mati secara total gitu. Nah, dia vegetasi dan bakal kehidupan lainnya itu berasal dari luar habitat asli. Nah, jadi kalau di contohnya tadi di bekas letusan Gunung Krakatau ya, kan sekarang yang kita lihat itu kan hutan anak Krakatau, bukan hutan Krakatau lagi karena Krakatau kan udah nggak ada, ya udah habis entek, ya tinggallah anak Gunung Krakatau yang berdiri di atas Krakatau. Jadi dia Krakatau punya anak ya, nah seperti itu. Vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari luar habitat asli, sedangkan pada sukses sekunder vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari habitatnya sendiri.
dan sebagiannya berasal dari luar. Nah, kenapa dari luar ini? Ya, ini karena di ekosistem atau komunitas yang berdekatan ikut nimbrung, ya, ikut nimbrung, ikut berinvasi gitu. Nah, terus pada suksesi primer diawali dari vegetasi perintis. Ya, jadi benar-benar dari kehidupan awal, di mana vegetasi perintis, namanya perintis berarti dia cikal bakal ya, pionir. Ya. Sedangkan pada suksesi sekunder itu diawali dari komunitas yang sudah ada sebelumnya. Jadi lebih cepat mana mencapai klimaks? Lebih cepat suksesi primer atau suksesi sekunder? Sekunder. Lebih cepat suksesi sekunder ya, karena habitatnya tidak rusak total, yang primer habitatnya rusak total. Terus komunitasnya kalau sekunder berasal dari komunitas yang ada sebelumnya, kalau suksesi primer komunitas berasal dari luar habitat aslinya. Seperti itu perbedaan antara suksesi primer dan suksesi sekunder. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Nak? Tidak ada? Tidak ada. Lanjut dulu ya, lanjut. Apa sih ini lanjutannya? Oh, latihan soal ya. Oke, sebelum latihan soal ya, saya akan menambahkan sedikit saja bahwa suksesi itu yang terjadi itu kan karena adanya perubahan komunitas ya, komunitas terutama vegetasi ya, di mana suksesi ini dapat terjadi pada sere ya, sere itu adalah vegetasi yang tumbuh pada habitat utama, yaitu terjadi pada lingkungan yang berair, misalnya hidroser ya, pada lingkungan air payo itu haloser ya, dan yang ketiga itu suksesi yang terjadi pada lingkungan yang kering atau xeroser. Jadi ada hidroser itu hidrosere tulisannya ya, hidroser, kemudian payo itu haloser, dan yang ketiga adalah xeroser itu pada daerah yang kering. Itu contohnya, itu tambahannya aja. Nah, sekarang kita akan coba menjawab soal ini. Ya, saya minta siapa ya? Saya nggak usah tunjuk deh siapa yang berani menjawab soal ini. Pasti saya beri tambahan nilai. Oke? Silakan sebutkan nama dan nomor absen. Hadiahnya adalah umroh, tapi masih dalam bentuk brosur. Ayo silakan, boleh dibaca dulu soalnya. Yuk, masa nggak ada yang berani menjawab? Hidratul Azizah ada? Hidratul Azizah? Iya, Bu. Ya, tolong dibaca soalnya, Anak. Ya, Bu. 1. Telah terjadi bencana gunung berapi yang berakibat pada musnahnya organisme di tempat tersebut. Akan tetapi dalam beberapa periode kemudian akan terjadi kehidupan di tempat tersebut. Urutan tumbuhan yang mungkin tumbuh di daerah tersebut yaitu? Ya, silakan dibaca. B bukan, Bu. Ya, hidratul apa jawabnya? B juga, Bu. B juga. Tadi siapa yang menjawab tadi? Yang pertama? Abi, Bu. Abi. Abi, Bu. Abi. Ya, Abi. Jawabannya B ya. Yang lain bagaimana nih? Kita bahas dulu deh. Tumbuhan berbiji, lumut, tumbuhan paku. Mungkin nggak bisa langsung hidup tumbuhan berbiji? Tidak ya, karena tanahnya masih sederhana ya pada letusan gunung berapi. Oke. Yang B, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji. Nah, ini mungkin ya diawali dari lumut ya. Jadi kalau diawali dari tumbuhan berbiji nggak mungkin, berarti A dan C itu salah ya. A dan C tidak pas ya ini. Jadi ini salah nih. Ya, ini salah ya. Terus lumut oke ya. Tumbuhan berbiji, ada tumbuhan berbijinya berarti bukan. Tumbuhan paku itu kira-kira
lebih tinggi mana daripada lumut secara apa ya namanya itu tingkatannya ya. Kalau lebih dulu mana? Kalau dalam sejarah pertumbuhan tanaman Lumut, lebih dulu Lumut, Bu. tumbuh lumut ya. Oke, lumut lebih dulu, baru nanti tumbuhan paku. Ya, jadi bukan paku dulu baru lumut ya. Jadi lumut dulu baru paku. Nah, ini berarti salah ya. Jadi hierarkinya, jadi awal kehidupannya diawali dari lumut kerak tadi ya, lumut kerak, lumut, paku, rumput, herba, perdu, pohon. Seperti itu ya. Jadi lumut kerak yang menjadi perintis atau pionir, dilanjutkan dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, rumput-rumputan atau herba, ya, kemudian perdu, dan terakhir pohon. Nah, seperti itu. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang B ya. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nurul izin keluar. Oh ya. Nah, ini. Nomor 2 silahkan. Siapa yang mau membacakan soal ini? Ayo. Dini? Saya, Bu. Syahwa, Bu. Siapa? Syahwa, Bu. Syahwa. Syahwa. Oke, Ya. Syahwa. Yuk, lanjut. Suatu habitat diawali tumbuhnya organisme pioner berupa lumut kerak. Lumut kerak melakukan benda mati dan diuraikan oleh pengurai menjadi zat anorganik yang akan memperkaya unsur hara tanah sehingga benih yang jatuh pada tempat tersebut akan tumbuh subur. Setelah itu akan tumbuh rumput yang baru terbentuk dan akhirnya terbentuk ekosistem seimbang. Berlatar belakang kasus tersebut, peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa apa yang terjadi? Yang A, Bu. Suksesi primer, Bu. Wah, ya. Jawabannya adalah suksesi Yang A, Bu. primer. Primer. Ya. Alasannya adalah? Alasannya karena ini ada kata kuncinya ya. Mana yang menunjukkan kata kunci untuk jawaban yang A ini? Kalau boleh tahu. Kenapa kamu bisa menjawab yang ini? Tentunya ada kata kunci dari soal itu yang mengarahkan untuk bisa menjawab soal ini. Yang mana? Kalau nggak salah yang ini, Bu. Yang lumut kerak melakukan benda mati dan diuraikan oleh pengurai menjadi zat anorganik sampai tumbuh subur, Bu. Oke, karena ada apa ini? Lumut kerak ya. Ini ada lumut kerak. Nah, lumut kerak ini adalah vegetasi perintis, pionir, mengawali kehidupan dan dia akan melakukan benda mati ya. Yang selanjutnya akan diuraikan menjadi zat anorganik. Nah, zat anorganik ini akan memperkaya tanah ya berupa unsur hara yang kemudian akan diserap oleh tanaman. Oke. Soal yang ketiga adalah berikut ini bermacam-macam tumbuhan dalam sebuah ekosistem. 1. Ada rumput, 2. Pohon, 3. Lichen, 4. Perdu, 5. Lumut. Nah, ini ya. Jadi ada 5 macam tumbuhan. Nah, pertanyaannya, apabila ekosistem tersebut merupakan hasil suksesi, maka urutan tumbuhan yang muncul sehingga terbentuk komunitas klimaks adalah ya. Ini sudah disediakan 5 macam tanaman. Tadi kalian sudah tahu ya, jenis suksesi itu ada 2, yaitu ada suksesi primer, ada suksesi sekunder. Di mana pada suksesi primer itu habitat dan komunitasnya itu rusak total ya. Rusak total sehingga memusnahkan semua yang ada pada ekosistem tersebut. Sedangkan pada suksesi sekunder itu tidak mengakibatkan komunitas itu rusak total ya. Misalnya pada kasus kebakaran hutan ya, masih ada biji yang terpendam dalam tanah, masih ada akar yang bisa tumbuh kembali ya, sehingga kehidupannya tidak diawali dari vegetasi perintis atau komunitas pionir. Jadi dari sini kalian sudah bisa memprediksi jawabannya, yaitu bahwa
apabila ini harus diurutkan ya, komunitas hingga mencapai yang klimaks, maka kehidupannya diawali dari liken, ya, liken atau lumut kerak. Lumut kerak itu adalah simbiosis ya antara jamur dan alga atau ganggang. Nah, mereka itu, liken ini bisa hidup di permukaan batuan, di mana lama-lama liken ini akan melapukkan batuan. Ketika liken mati, dia akan menyisakan ya bahan-bahan organik. Kemudian ada kedatangan bakteri dan juga jamur yang akan melakukan proses dekomposisi bahan organik ya hingga menjadi bahan anorganik. Nah, jadi urutannya adalah dimulai dari liken, berarti nomor 3 dulu ya. Nomor 3 liken, lalu setelah liken akan tumbuh lumut. Nah, bukan rumput ya, tapi lumut dulu. Lumut, setelah lumut baru rumput-rumputan atau herba ya. Dilanjutkan dengan perdu dan diakhiri dengan pohon sebagai komunitas klimaks ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, kita tandain ya, jawabannya adalah yang D. Oke, jadi kalian harus tahu komunitas klimaks itu apa. Jadi komunitas klimaks adalah komunitas yang sudah mencapai keseimbangan atau homeostasis. Baik, soal nomor 2. Soal nomor 4 yaitu perbedaan suksesi primer dan sekunder adalah ditinjau dari beberapa hal ya, kecuali apa? Jadi suksesi primer dan sekunder itu berbeda ya dalam beberapa hal. Jadi yang pertama, suksesi primer dan sekunder itu penyebabnya jelas berbeda ya. Kalau suksesi primer itu biasanya disebabkan oleh faktor bencana alam ya, bencana alam yang bisa membumi hanguskan ya keadaan ekosistem itu. Misalnya letusan Gunung Krakatau ya. Nah, letusan Gunung Krakatau itu mengakibatkan komunitas yang ada di lereng Krakatau itu menjadi binasa, menjadi musnah ya, sehingga keadaannya menjadi benar-benar baru. Nah, sedangkan yang sekunder itu biasanya tidak rusak total ya, misalnya oleh akibat peladangan berpindah, penebangan hutan, ya, kebakaran hutan atau pembakaran hutan ya. Jadi pada umumnya suksesi primer disebabkan oleh faktor bencana alam yang luar biasa ya. Untuk suksesi sekunder bisa juga disebabkan oleh faktor alam ya dan juga faktor manusia. Tetapi kejadian tersebut tidak mengakibatkan habitat atau komunitasnya itu rusak total. Jadi faktor penyebabnya iya ya. Kemudian lama waktu suksesi. Ini jelas ya, kalau suksesi itu terjadi akibat letusan gunung berapi yang menghanguskan ya komunitas yang ada, pasti akan terbentuk suksesi hingga mencapai klimaksnya itu lama. Tetapi kalau suksesi sekunder ya, itu mungkin lebih cepat. Mengapa? Karena tingkat kerusakannya pun tidak separah kalau terjadi bencana alam yang tadi ya, yang sangat istilahnya itu bencana alam yang bisa mengakibatkan jadi lama waktu suksesi ini benar ya. Kemudian arah suksesi. Jadi arah suksesi. Suksesi itu berjalan teratur ya, terarah, biasanya bersifat progresif ya, tidak regresif. Nah, berarti arah suksesi ini jawabannya ya, kecuali arah suksesi, karena arah suksesi antara suksesi primer maupun sekunder itu berjalan itu menuju ke tercapainya komunitas yang klimaks atau dalam keadaan seimbang. Nah, kita lihat dulu yang D ya. Komunitas yang terbentuk setelah suksesi, iya. Komunitas yang terbentuk setelah suksesi tentu ini akan dipengaruhi oleh komunitas yang ada. Kalau di suksesi primer itu komunitas yang berada di sekitar ya daerah yang mengalami kerusakan. Kalau pada suksesi sekunder itu komunitas yang sudah ada sebelumnya. Contoh, hutan terbakar ya, masih ada biji-biji
yang terpendam di dalam tanah yang masih bisa bertumbuh, atau akar-akar tanaman yang masih bisa bertumbuh, sehingga kehidupan tidak diawali dari komunitas pionir itu pada suksesi sekunder. Kemudian yang E, urutan komunitas yang terbentuk saat suksesi. Ya, pada soal nomor 3 tadi dikatakan bahwa suksesi primer itu diawali dari kehidupan vegetasi perintis, yaitu oleh lumut kerak. Berarti urutan komunitasnya ini akan berbeda antara suksesi primer dengan suksesi sekunder. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yang kelima. Nah, soal kelima adalah ekosistem dikatakan seimbang dan dinamis apabila nah ini A. Tidak terjadi persaingan antar individu di dalamnya, B. Jumlah produsen tidak melimpah, C. Jumlah konsumen melimpah, D. Jumlah pengurai seimbang dengan produsen, ataukah E, jumlah semua komponen ekosistem sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, dikatakan seimbang dan dinamis ya. Jadi ekosistem itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis, berarti selalu ada perubahan-perubahan di dalamnya. Tidak berarti tidak terjadi persaingan antar individu ya, tetap terjadi persaingan. Berarti kalau jawabannya tidak terjadi, berarti ini salah. Ya, ini tidak terjadi, harus terjadi ya persaingan, kompetisi. B, jumlah produsen tidak melimpah. Wah, ini juga nggak boleh. Harusnya jumlah produsen itu harus melimpah. Misalnya konsumen tingkat 1 jumlahnya harus lebih sedikit dari produsen, ya. Konsumen tingkat 2 harus lebih sedikit daripada konsumen tingkat 1. Begitu seterusnya. Ya, kalau terjadi kelangkaan produsen, maka herbivora, si pemakan produsen ini tidak akan tumbuh, dapat mengakibatkan ekosistem itu menjadi tidak seimbang. Nah, C, jumlah konsumen melimpah. Nah ini ya, ini ada hubungannya dengan yang B. Kalau jumlah konsumen melimpah, berarti ini ada mendominasi ya, ada mendominasi salah satu tingkat trofik, berarti ini akan mengakibatkan ekosistem tadi menjadi tidak seimbang, berarti ini juga salah. Nah, yang D, jumlah pengurai seimbang dengan produsen. Nah, pengurai seimbang dengan produsen ini juga tidak tepat ya. Jadi yang tepat bagaimana ekosistem itu yang seimbang dan dinamis, yaitu bila semua komponen ekosistem itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau pengurai ya, dia tugasnya apa? Dia mendekomposisi bahan organik ya. Jadi harus seimbang juga. Ya, tidak mungkin jumlah pengurainya itu sama atau seimbang dengan jumlah produsen. Jadi, soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang E. Apabila ada salah kata, salah ucap dari materi yang saya sajikan, saya mohon maaf ya, karena saya hanya manusia biasa, ya, yang tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kekurangan, ya tolong dimaafkan. Kalian bisa mengeksplorasi kembali tentang suksesi ekologi ini, bagian dari pembahasan kita di ekosistem. Ya, mudah-mudahan sedikit materi ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Nah, sebelum saya akhiri, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ada tugas yang sudah saya share di Edmodo, silahkan dikerjakan ya. Ada, kalau nggak salah, 3 soal, dan kalian sudah dapat notifikasinya ya, karena saya sudah share itu, tugasnya itu di pertemuan ke-1 di kelas 10 ya, karena waktu itu saya sekalian ya, saya forward aja ke kelas 10 MIPA 3 gitu. Kalau nanti ada yang ingin bertanya tentang tugas atau soal yang harus kalian kerjakan di Edmodo, nanti saya share di grup WhatsApp. Itu ya. Yang tidak hadir hari ini, ya dengan alasan mungkin sakit atau terkendala jaringan, mohon untuk penanggung jawab kelas 10 MIPA 3
nanti bisa menginformasikan kepada saya melalui WhatsApp, bisa di grup atau bisa secara pribadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Ya, Bu. ya, sama-sama silakan untuk keluar dari room ini.